Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di Rakit PC cuy lagi teman-teman. Setelah kemarin kita ngerakit di casing Gundam di NR200P Max, sekarang kita akan ngerakit di casing ini teman-teman ya. BTW casing ini kemarin di beberapa episode sebelumnya gue juga udah bikin unboxingnya. Lebih tepatnya review singkat ya, review singkat casing ini beserta PSU ini juga ya. Untuk casingnya ini adalah Lianli Dynamic Mini O11 Snow Edition ya. Lianli Dynamic Mini O11 Snow Edition ya. Itu ya namanya, kalau salah baca deskripsi aja, takutnya gua belibet. Oke, ini PSU yang kemarin kita unboxing juga. Ini adalah FSP Dagger Pro 750 watt. Ini adalah PSU SFX ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu, PSU itu ada ukurannya. Kalau yang biasa kita pakai di rakitan kayak FSP HV Pro, FSP Hydro G, atau Aerocool KCAS, Aerocool Mirage, itu adalah PSU yang ukurannya ATX. Nah, ini ukurannya SFX, ukurannya lebih kecil ya, bukan ukuran standar. Kenapa harus pakai PSU ini? Karena casing ini hanya support power supply seri SFX ya teman-teman. Oke, untuk rakitannya sendiri dengan casing ini insya Allah gue akan bikin 4 episode teman-teman ya. Karena casing ini support lumayan untuk motherboardnya. Bisa ukuran ATX, micro ATX, dan juga mini ITX ya teman-teman. Oke, rencana gue sih ya pengennya casing mini ITX duluan. Tapi sampai saat ini Mobo mini ITX yang kita incer belum rilis. Sampai video ini gue buat sekarang ya teman-teman. Jadi inceran gue itu adalah Mobo mini ITX dari ASRock B660M ITX M strip ITX garis miring AC ya. Ini gue yakin bakal masuk ke Indonesia karena seri B460, B560 mini ITX-nya itu ada, harusnya B660 ITX udah ada. Sampai saat ini Mobo ASRock udah keluar tuh yang HDV H610, B660, Pro RS udah keluar. Steel Legend lagi proses katanya, dan mini ITX mungkin terakhir atau bareng Steel Legend, gue masih belum tahu juga. Rencana gue tuh tadinya ya kalau Mobo mini ITX keluar, gue pengennya rakit bareng casing NR200P yang Max yang kemarin. Kemarin kan kita pakai Mobo Gen 10, pakai Z590 ya kalau nggak salah. Nah, gue tuh rencananya pengen pakai Mobo Gen 12 juga, karena nanti di Gen 12 kita pakai i3 Gen 12 ya. Tapi karena Mobonya belum keluar, ya wes, gak enak gue sama Cooler Master minjemin casing kelamaan. Gue balikin lah itu casing ke mereka. Dan di kali ini niatnya juga itu adalah rakitan pertama ya. Tapi karena balik lagi belum merilis itu motherboard, jadi ya udah terakhir aja. Pertama kita akan rakit pakai B560M dengan prosesor i5 Gen 10 ya. Ini masih B560M Pro 4 ya teman-teman. BTW mungkin pada nanya juga, kenapa sih harus ngambil dari brand ASRock mini ITX-nya? Kenapa ngambil Mobo mini ITX? Kenapa sih nggak micro? Kenapa nggak ATX? Kenapa nggak B660 apa kek? Atau B660M? Apa kek? Ada Gigabit, ada Asus, ada yang lain. Kenapa nggak ngambil itu? Kenapa ngincer ASRock? Apakah lu fanboy ASRock? Enggak. Di endorse ASRock? Enggak. Kenapa ngincernya ASRock? Pertama, dia punya Mobo mini ITX yang bisa dibilang termurah dari brand-brand lainnya gitu. Ini udah ada di B460, B560, Mobo mini ITX-nya itu dia murah gitu loh. Terus kalau ngomongin ngincer B660, sebenarnya ada, udah keluar yang HDV, yang Pro RS, baik ATX ataupun micro, brand lain juga udah ada B660 gitu loh. Tapi karena kita sudah punya ya Mobo micro ini, B560M Pro 4 udah ada. Mobo ATX ada B560 Steel Legend gitu. Jadi gua nggak mau beli Mobo micro sama ATX dulu karena udah ada gitu loh. Di sini Mobo yang belum punya itu yang mini. Jadi gua ngincer ASRock. Sebenarnya udah ada B660 lain dari kayak Asus TUF gitu loh. Tapi mahal. Bedanya bisa 2 juta sama yang diincer sekarang ya ASRock. Itu pun baru harga Mobo, dan Mobonya itu udah DDR5. Kalau kita beli Mobonya, kita harus beli RAM lagi. Yang mana RAM DDR5 masih 4,5 juta ke atas. Masih 5 jutaan. Nah, uang entah dari mana guys. Jadi ya udah, kita nungguin ASRock aja ya teman-teman. Jadi harapan gua itu teman-teman, untuk segmen rakit PC cuy, semua ukuran motherboard itu ada ya. ATX ada, micro ada, dan mini juga ada. Jadi misalkan nih
Gua beli casing ATX untuk segmen, atau misalkan distributor ngirimin gua casing ATX, ya udah kita pakai Mobo ATX gitu, yang Steel Legend itu. Nggak kayak dulu kita masih pakai Mobo Micro di casing yang ATX, itu kelihatan kopong dan gua harus ngakalin pakai VGA vertikal gitu loh. Untungnya semua casing-casing yang kemarin ATX yang dikirim itu bisa gue akalin pakai VGA vertikal gitu. Yang Techwear yang terakhir itu gue nggak bisa akalin, dan untungnya kita udah punya Mobo ATX. Jadi enak kan teman-teman, kalau casing ATX ya Mobonya ATX, casingnya Micro, Mobonya Micro, casing Mini, Mobonya juga Mini. Dan ini udah kejadian juga nih yang Cooler Master kemarin. Gue ditawarin, Gan mau nggak nge-review NR200 Mesh, ini casing Mini ITX nih Gan. Ya gue mau lah gitu. Tapi gue bilang ke mereka kalau saya tidak punya Mobo Mini ITX, saya tidak punya power supply SFX, power supply kecil tuh gue nggak punya. Gue cuma punya komponen lainnya, prosesor ada Gen 12 i3, Gen 10 ada i5 10400F, Mobo dan PSU nggak ada. Untungnya Cooler Master mau ngekontak Gigabyte karena mereka satu distributor NJT ya. Akhirnya gue dipinjemin juga tuh Mobo Mini ITX. Dan untungnya lagi di casing NR200 Max itu sudah include dengan power supply Mini ITX atau power supply SFX ya teman-teman. Jadi udah enak. Coba misalkan gue cuman dikirimin casing Mini ITX tanpa PSU, tanpa dipinjemin Mobo juga misalkan kemarin, ya udah gue cuma bisa bikin konten review singkat, tidak sampai ke rakitnya gitu loh. Oke, nah untuk mengakali itu ya gue harus ada PSU SFX. So kita beli si FSP Dagger 750 sama Mobo Mini ITX-nya nanti yang ASRock. Jadi kalau rakitan ATX, Micro, Mini gitu ya teman-teman. Oke, untuk komponen yang dipakai kali ini itu masih sama kayak yang kemarin di Gundam ya teman-teman. Ada di deskripsi, ini masih pakai B560M Pro 4, RAM-nya Corsair, prosesor 10400F, NVMe-nya dari Adata 256, harddisk WD Blue, VGA-nya yang terakhir kita pakai RTX 3050 dari Gainward ya. Terus untuk tambahannya casing Lianli, PSU SFX, sama ini Techwear Flex ya. Flex ini itu kayak extender teman-teman, biar nanti penampakannya atau hasil dari rakitannya itu cakep gitu pakai kabel tambahan ini. Oke. Oh iya, water coolingnya di sini kita masih pakai Fantech Polar LC240. Terus gue nambahin 6 buah fan RGB, di atasnya nanti gue taruh 3 dan di bawahnya 3 teman-teman ya. Terus karena ini segmen rakit PC cuy, jadi tidak ada harganya, jangan nanya ke gue harganya berapa bang. Silahkan teman-teman baca deskripsi. Itu kan ada list produknya, list komponennya ya. Dicek aja di Tokopedia atau di Shopee gitu. Harganya masing-masing berapa, terus teman-teman hitung gitu. Karena memang gue tidak ngitung harga total dari rakitan ini. Segmen rakit PC cuy itu untuk belajar teman-teman. Jadi bang cobain Lianli dong. Oke, kita beli Lianli gitu. Bang cobain PSU ini dong, cobain cooler ini dong, cobain ini dong, ini itu. Selama ada dananya kita beli, kita cobain biar jadi referensi buat teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu harga, ya silahkan hitung sendiri atau tonton segmen rakit PC orderan ya teman-teman. Segmen gue 2, rakit PC cuy, rakit PC orderan. Silahkan tonton yang orderan. Oke, tidak usah lama-lama, mari kita langsung ke casing dulu aja, karena casingnya itu modular teman-teman. Bagian belakangnya gue harus pindahin dulu dari posisi ATX ke Micro ya. Jadi casing ini karena gue bilang tadi ada 4 konten ya. Pertama Micro, yang ini, yang kedua nanti ATX, yang ketiga yang mini pun itu ada 2 konten di slot yang Micro dan di slot yang mini. Jadi bagian belakangnya modular. Kalau casing lain kan ya udah slot Mobonya di situ aja, tapi yang ini bagian belakangnya bisa dipindah-pindah. Oke. Sekarang tidak usah lama-lama, langsung aja kita ke PC-nya, ke casingnya dulu deh, karena bagian Mobo udah dipasang semua. Oke teman-teman, kita ke casing nih ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang pengen tahu gimana sih cara ngebukanya step by stepnya, pengen rinci, bisa tonton video reviewnya langsung ya teman-teman, ada di episode sebelumnya. Oke. Sekarang gue tidak perlu menunjukkan ulang gimana sih cara ngebukanya ya teman-teman. Oke, kita lepas dulu aja semua pelan-pelan karena ini kaca ya, kaca yang tebal.
Ini kalau rusak, Amsyong udah. Oke, pelan-pelan. Apalagi ya? Oke. Samping. Terus buka. Oh, ini juga berat guys, bagian sampingnya berat banget. Nah, bagian belakangnya ini gua harus bongkar dulu karena ini masih mode ATX. Kalau mau Mobo Micro gua harus pindahin dulu satu slot. Oke. Oh, ini harus dibuka dulu teman-teman. Buka. Terus ini kita ambil. Kita buka. Terus ini kita pasang lagi. Jadi casing ini modular, enak teman-teman, bisa diganti-ganti sakarepmu. Teman-teman mau ATX bisa, mau mikro bisa. Oh, ini gak mau masuk ini. Oh, di sini guys, sorry, salah. Nah, mau ATX bisa, mau mikro bisa. Ini harus ngangkut ininya dulu nih, 2 biji nih, jadi dia ada. Nah, ini udah masuk nih, satu lagi. Jadi ada itunya, apa sih, kayak slot gitu. Sip. Kita buka dusnya. Kita ambil sebiji. Nah, ini kita pakai teman-teman. Dan juga bagian sampingnya ya. Oke. Bagian samping ini juga kita pakai nanti di sini, karena Mobonya pakai 6 slot teman-teman. Ini gimana sih? Oh, ke sini ya. Lupa saya. Nah, jadi kalau kayak gini Mobo Micro ATX itu tidak kopong teman-teman, tetap bisa cakep dilihatnya ya. Oke, ini nanti gua baut ke sini, tinggal baut ininya aja, masuk terus baut. Kalau udah kelar dibaut teman-teman ya, 1, 2, 3, 4, teman-teman jangan lupa ngebaut juga stand off-nya ya, alias dudukan untuk motherboardnya nih ya, warna silver nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah ya. Itu teman-teman makainya berapa, lihat lagi ke motherboardnya ya. Kalau mini ATX itu 4, micro ada yang 6, ada yang 8, ATX itu setahu gue 10 gitu ya. Itu disesuaikan aja. Dan untuk lubang-lubangnya di sini juga udah ada nomornya, ada 3, ada 7, ada 5. Tinggal lihat aja, kalau ATX itu 7 slot. Ya udah, stand off-nya dibaut ke yang nomor 7. Kalau micro itu 5 slot ya 5 slot. Mini ATX 3 ya berarti 3 slot ya, teman-teman. Oke, untuk sekarang abis ini gue akan masukin motherboard sama water coolingnya dulu ya, teman-teman. Sekalian kabel front panelnya. Kenapa nggak power supply sama hard disk dulu? Ini biar info aja ke teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman rakit kayak biasa, terus masang PSU dulu, terus masukin motherboard dengan mau masang water coolingnya terakhir gitu, plek, teman-teman nggak akan bisa naruh bracket yang ada di belakang motherboard, kealangan sama PSU. Jadi gue sih saranin kalau rakit ini ya pasang aja motherboard dulu, habis motherboard pasang water cooling, baru masukin deh kayak PSU, hard disk, fan, dan kawan-kawan ya, SSD kayak gitu-gitunya ya teman-teman. Oke, sekarang gua mau masukin dulu motherboard beserta water coolingnya. Oke. Motherboard sudah masuk ya teman-teman, dengan water cooling IO-nya juga sudah masuk. Kabel-kabel udah gue colok, front panel, fan water cooling, colokan water block, USB 3,
udah gua colokin ya. Di casing ini sebenarnya ada audio dan USB Type-C, tapi karena cuma buat konten jadi gua nggak colok, USB 3 aja yang gua colok karena itu yang dipakai. Terus untuk sirkulasi dari casing ini gue bikin yang samping itu intake ya, angin masuk. Sebenarnya kalau di samping itu kayak mungkin bebas ya, lu mau bikin intake atau exhaust gitu, itu terserah kayaknya. Karena misalkan kita pasang VGA vertikal di sini, anginnya ke arah mobo. Terus kita pasang PSU di belakang, anginnya ya ke arah mobo juga, jadi masuk gini. Jadi mau lu pasang intake atau exhaust kayaknya aman-aman aja untuk yang di samping ya. Biasanya sih gue pasang exhaust, tapi sekarang ya udahlah kita coba intake aja. Soalnya gue pun ngelihat builder-builder luar negeri pun kayak ada yang intake, ada yang exhaust gitu. Jadi kayaknya aman-aman aja ya untuk di samping. Yang penting atas, bawah, belakang, depannya lah ya. Ini yang depan nggak ada, jadi kita fokus sirkulasi bawah, atas, belakang. Untuk bawah ya angin masuk, intake nyedot ke atas. Nah, di atas exhaust jadi angin keluar, di belakang juga angin keluar. BTW sorry tadi gue bilang 6 fan, ternyata harus butuh 7, nanti gue tambahin lagi 1 di belakang ya. Wes, sekarang baru deh kita ke power supply ya dan hard disk. Sekarang kita mau masang PSU di sini, hard disk di sini, dan posisi fan-nya itu ada di sebelah sini nanti ya, karena kalau ngadep ke sono dia nyedot angin dari mana gitu loh. Jadi harus di sini biar nyedot angin dari luar ya. Dan untuk kabel tadi gue udah cukup rapihin sedikit ya. Untuk kabel sih sebenarnya nggak ada patokan khusus teman-teman ya. Mau teman-teman rapi bagus, mau sebatas ketutup juga nggak apa-apa. Yang penting dari depan itu kelihatan cakep ya teman-teman. Oke, sekarang gue mau pasang power supply sama hard disknya. Tapi karena power supply-nya modular, kita harus mencolok dulu isian dari PSU-nya ya. Hard disk dan PSU udah masuk ya teman-teman, dan gue udah pasang extendernya ya, si Techwear Flex ini. Cuman yang VGA nya nanti aja, yang 8 pin sama 24 pin sudah gue colok ya. Jadi kenapa tadi pada saat masang PSU gue tuh langsung ikat ini duluan, karena di sini nanti posisinya akan bejibun nih teman-teman, akan begini. Jadi gue ikat duluan aja ya. Kalau di casing model kayak gini, gue sih udah nggak mikir kayak posisi kabel manajemen ya, karena wah susah. Walaupun ini power supply-nya modular, hampir semua gue colokin ke situ. Cuman satu nih kabel yang buat VGA yang tambahan ini yang nggak dicolok. Sisanya gue colok, jadi penuh. Dan sekali lagi nih PSU SFX itu ukurannya kecil ya teman-teman, dan arah kipasnya ke sini biar nyedot angin dari luar. Oke, kita balik. Nah, jadi tampilan hasil akhirnya begini teman-teman. Colokannya di sini cakep, di sini juga cakep ya. Tadi gue nyolokin satu juga. Oke, sekarang gue mau masang 7 buah fan dulu ya. 3 di atas, 3 di bawah, dan 1 di belakang. Dan ini bagian bawahnya kita tarik dulu, kita buka das filternya. Oke, mari kita pasang fan-nya.
Semua fan udah dipasang ya, 3 atas, 3 bawah, dan 1 samping ya, ada 7. Di sini gua nggak masang fan putih karena memang stok di gua adanya RGB doang. Ya udah, kita bikin RGB aja, putihnya di area casing dan water cooling. Di sini juga kabel-kabel fan tadi udah gua colok, udah gua rapihin. Dan ini kabel untuk VGA juga sudah gua keluarkan. Oke, sekarang mari kita pasang VGA cardnya beserta kita tutup semuanya ya. Mari kita pasang VGA-nya. Akhirnya jadi juga teman-teman ya. Ini dia PC-nya sudah rapi, sudah cakep. Tadi gua nyaris lupa masang SSD. Gua baru inget di akhir SSD NVMe belum dipasang. Oke, sekarang bismillah kita nyalain. Cakep guys. Kita lihat lebih dekat ya. Set. Cakep bro. Jadi walaupun pakai micro, tapi karena dia slotnya modular, mobonya bisa rada turun, tidak terlihat kopong teman-teman. Ini cakep aja ya. Oke, kabel manajemen dari belakang emang rada belatakan, tapi dari depan sini rapi ya. No, di atas. Gue tadi sempat pindahin yang 8 pin CPU lewat yang lubang bawah aja, jangan yang atas. Yang atas biarin buat fan. Terus ini water block sini. Samping ini 8 pin, 24 pin dengan USB 3.0, bawahnya ada SATA front panel. Set. Nah, sama fan ya. Jadi rapi teman-teman ya. Oke, abis ini langsung preview PC-nya aja. Tidak ada testing ya karena fokusan kita ngerakit pakai casing ini. Oke, ada lampunya ternyata di atas. Dan ini baru episode 1 ya. Episode keduanya nanti pakai Mobo ATX yang still legend. Jadi tunggu aja. Ini menurut teman-teman gimana nih kalau pakai Mobo micro? Apa kelihatan kopong kayak gini? Atau ini udah pas? Nanti yang ATX kita lihat. Apakah menurut teman-teman yang ATX itu pas atau terlalu sempit? Oke, segitu aja dari gue ya teman-teman. Nanti previewnya gue kasih versi kaca terbuka sama kaca tertutup ya. Sorry rada belibet, ini sudah tengah malam mungkin ya. Jadi ngaco. Oke teman-teman, segitu aja dari gue. Sekian dari gue. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Selamat menikmati preview dari rakitan ini ya. Casing harga 2 jutaan emang gak ada obat. Ngerakitnya penuh perjuangan, tapi hasilnya benar-benar bikin hati puas parah. Lu bisa lihat dari depan guys, no, kayak kereta anjir. Kayak gerbong kereta. Oke, mantap. Selamat menikmati previewnya.